Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ada fenomena yang menyedihkan, yaitu banyaknya perceraian dan berkurangnya orang yang ingin menikah. Jadi jumlah pernikahan di negeri kita ini turun drastis ya 10 tahun terakhir ini. Kira-kira dalam tahun 2024 itu hampir 1,5 juta ada pernikahan. Yang hampir 500.000 cerai. 500.000 cerai. Padahal jumlah yang nikah sudah turun, yang awalnya 2 juta lebih ya. Dalam setahun sekarang jadi 1,5 atau kurang dari itu. Kalau itu terjadi di Korea Selatan, wajar. Di Korea Selatan itu disebutkan dari 4 wanita hanya 1 yang ingin menikah. Bayangin, yang sekarang drakor itu menjadi apa? Menjadi tontonan anak-anak muda sekarang. Boleh jadi itu termasuk penyebab mereka jadi nggak mau nikah. Dan kebanyakan tontonan itu dusta, bohong. Itu hanya acting belaka. Makanya kenapa ketika anak-anak muda ini nikah, jadi yang mau nikah sudah berkurang, yang nikah mendapatkan ternyata pernikahan tidak seindah drama Korea. Akhirnya cerai. Jadi memang secara data hampir 500.000 yang cerai itu 60% anak-anak muda. Jadi bukan orang tua yang dulu kemudian cerai, bukan. Jadi anak-anak muda yang menikah ya. Hanya saja mereka memiliki kesiapan yang kurang. Dan di negeri kita umur pernikahan itu terus ya ditambah. Dulu umur ya anak punya bibi itu umur 12 tahun sudah nikah. Dulu jemaah. Dan orang dulu itu lulus SMP atau nggak lulus SMP sudah bisa jadi suami. Orang dulu itu jadi suami. Sekarang lulus SMA masih kecil. Iya kata orang, masih kecil, masih kecil. Dia sudah bisa nikah. Kalau itu perempuan sudah bisa punya anak. Kita tahu kejadian beberapa masa yang lalu, bagaimana anak SMP, anak SD bersekongkol 4 orang memperkosa. Anak SD bisa memperkosa karena memang dia bisa nikah secara fisik. Makanya di negeri kita akhirnya umur berapa sekarang boleh nikah? 19 tahun kan? Walaupun ya pemerintah masih membuka peluang, ada dispensasi kalau dia ingin menikah sebelum umur itu. Boleh jadi 10 tahun ke depan umurnya jadi 21. Boleh jadi 20 tahun ke depan umurnya jadi 23. Kenapa? Karena tingkat kematangan orang semakin mundur. Akhirnya mau nggak mau pemerintah memikir nggak bisa nih. Orang sekarang aja 19 tahun hampir 1,5 juta yang cerai. Berarti anak-anak itu
Ya Allah, gimana jemaah? Kadang-kadang kita lihat umur 40 tahun masih main game. Gimana nih gitu dia? 40 tahun sudah tua. Enggak Ustaz, si anak-anak. 40 tahun masih anak-anak nanti ya Allah. Karena memang kita disuguhi dengan tontonan yang membuat otak kita jadi tumpul, yang kedewasaan kita semakin mundur. Anak lihat orang tua dengan nyata, anak lihat di pesawat sudah bapak-bapak ya, udah putih semua, main game ngelihat, ya Allah ya, gimana cucunya dia? Ini kalau kakeknya kayak gitu. Di Masjidil Haram kita selesai tawaf, sholat di belakang makom Ibrahim. Itu kan pada jemaah tawaf, jemaah umroh lagi nungguin rombongannya main game. Ya Allah. Jadi boleh jadi memang ada masalah besar yang perlu dibicarakan. Semua itu berasal dari bagaimana kita memandang kehidupan ini. Kalau cara pandang kita terhadap kehidupan ini benar, insya Allah jalan hidupnya akan menemukan jalan yang benar. Dunia ini bukan tempat untuk ya yang harus orang serius menghadapi dunia ini. Dunia ini cuma sebentar. Yang harus serius kita itu akhirat. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan inna ja'alna ma'alal ardi zinatan linabluwahum ayyuhum ahsanu amal wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Ini ayat ada di surat Al-Kahfi yang menurut jumhur ulama disunnahkan untuk dibaca setiap hari Jumat, walaupun ada perselisihan tentang keabsahan hadis. Tapi orang tuh baca, kalau dia baca tiap Jumat nggak apa-apa untuk baca tiap. Kita diingatkan tentang hakikat kehidupan. Kata Allah Jalla Jalaluh, kami menjadikan semua yang ada di atas muka bumi ini sebagai perhiasan. Perhiasan itu nggak lama, bukan kebutuhan gitu ya. Orang kalau butuh akan terus, tapi perhiasan itu sudah. Habis gitu kalau itu kita pakai perhiasan jam, lama-kelamaan kita akan tahu. Tujuannya apa? Banyaknya perhiasan yang membuat orang terlena, ingin memilikinya, padahal nggak bisa dimiliki. Karena semua akan ditinggal. Kata Allah, untuk menguji siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Yang paling baik amalan. Maka kalau bicara nikah, nikah itu baik apa enggak? Cerai itu enggak baik gitu. Memang cerai itu solusi ketika tidak ada solusi. Cerai itu solusi ketika tidak ada solusi. Tapi bagaimana orang-orang memilih cerai, kemudian menunda pernikahan, dan tambah lagi masalah nggak mau punya anak. Padahal perempuan penghuni surga itu yang paling subur, yang paling banyak anaknya, dia mau punya anak banyak. Ala adullukum binisaikum min ahlil jannah. Nih, jadi mak-mak ini harus berlomba-lomba juga menjadi yang terbaik. Kalian mau nggak, kata Nabi SAW, aku kasih tahu istri-istri kalau kalian calon penghuni surga. Kullu waludin wadud. Penghuni surga itu, wanita penghuni surga itu adalah yang penyayang. Kemudian walud, dia mau punya anak banyak. Idza asa'a ilaiha zawjuha, kalau suaminya berbuat dia jelek sama dia, atau dia menyakiti suaminya, ini perempuan penghuni surga nih ya, dan berat ibu-ibu yang di atas. Ini perempuan disakiti sama suaminya, datang ke suaminya,
Dia mengatakan, la adzuqu bi ghumdin hatta tarda. Aku nggak akan memejamkan mata sampai engkau ridho sama aku. Bapak-bapak ada istrinya yang kayak gitu? Kayaknya kita yang harus minta maaf dulu. Nah, berat minta maaf buat perempuan. Tadi, ketika kita memandang hidup ini adalah untuk menjadi yang terbaik. Oh, ternyata menjadi yang terbaik itu bagaimana kita memiliki anak yang banyak. Oh, gimana Ustaz? Urusan rizki mereka. Rizki. Tadi kita salah mandang hidup ini. Yang ngasih rizki itu kepada anak-anak kita bukan kita. Bukan. Kita kan berpikir, oh anak kerja cuma dapat sekian Ustaz. Di mana anak-anak? Orang-orang musyrikin dulu itu juga sama memandang bahwasanya anak-anak itu beban. Mereka kadang-kadang membunuh anak mereka karena kelaparan atau karena takut lapar. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalian jangan membunuh anak-anak kalian karena takut kelaparan, takut ya. Nanti gimana mereka? Gimana sekolahnya? Gimana biaya hidupnya? Kata Allah Azza wa Jalla, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang ngasih rezeki mereka. Kami yang ngasih rezeki mereka dan kalian. Kalian tuh makan rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan, ini bumi semua akan hancur. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurusan. Kami akan menjadikan semuanya menjadi tanah tandus ya. Kalau kita ngelihat anak tadi ngelihat berangkat dari hotel ke sini, rame gedung-gedung, pohon-pohon akan rata sama tanah. Itu dunia gitu. Maka ketika seorang memandang hidup ini dengan benar, insya Allah dia akan menjaga rumah tangga. Kalau dikatakan sampai tua, ya insya Allah. Dan kalau bisa sampai surga, apa gunanya sampai tua? Tapi kalau di akhirat ternyata saling ya hidup jemaah. Oh, baterainya habis ya. Kita ganti ini ya. Iya. Kita akan menjadikan kita semuanya rata sama. Maka jangan terlalu memandang hidup ini dengan pandangan yang penuh penghadap terhadap dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melewati pasar. Dan subhanallah pasar ini juga fitnah buat kita. Kadang-kala anak punya anak ngomong, "Bah, pinjam HP-nya." Mau apa? Baik. Mau lihat Sofi. Nggak ada yang lihat, nggak boleh. Kalau nggak ada perlunya nggak boleh. Karena orang akan melihat dunia yang nggak ingin, yang nggak perlu dia akan beli. Bahkan sekarang, bagaimana antum beli tanpa bayar? Kita itu diperbudak dengan sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuh. Tapi itulah kehidupan yang menggoda kita. Rasul SAW pernah lewat pasar. Tempatnya orang teriak-teriak menawarkan barang. Dan sepertinya pemandangan orang menawarkan barang yang teriak-teriak di handphone kita banyak. Buka teriak-teriak jualan ini jualan. Semua nawarin barang. Dan itu terjadi di pasar. Ketika orang sibuk dengan perniagaan mereka, Rasulullah SAW bersama sahabatnya melewati bangkai seekor anak kambing yang cacat. Cacat, kupingnya kecil, seharusnya panjang kupingnya, udah mati. Lalu Nabi SAW memegang telinganya seakan-akan menawarkan barang kepada para sahabat yang di pasar. Orang pada melihat Nabi. Ayyukum yuridu hadha bidir'amin.
siapa yang mau ini 1 dirham? Saya mau ya Rasulullah, apa ya Rasulullah? Siapa yang mau ini gratis, mau ini jadi milik dia, ini dibawa pulang ke rumahnya. Apa kata Rasul? Ya Rasulullah, laukan hayy. Kalau dia hidup, dia itu cacat. Orang tuh nggak suka bawa barang cacat. Makanya barang-barang cacat itu jadi jek ya, itu barang cacat. Dan ini cacat. Bagaimana dia sudah bangkai? Siapa yang mau? Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, la dunya ahwanu 'ala Allah min hadha 'alaikum. Dunia itu lebih hina di sisi Allah daripada bangkai anak kambing ini dalam pandangan kalian. Kalian nggak mau bawa pulang, nggak mau. Tapi kita memandang dunia sesuatu yang harus kita perjuangkan. Bahkan orang sampai bunuh-bunuhan di dunia, ribut di pengadilan, sampai mati bapak-bapaknya, turun ke anak-anaknya, belum selesai. Sengketa itu kan. Sering kita melihat berlebihan memandang dunia ini. Ada yang membunuh saudaranya gara-gara motor. Kita lihat ya, yang namanya geng-geng motor ini, atau namanya apa? Yang biasa ngambil motornya orang itu, begal motor itu. Untuk sesuatu yang sangat hina dia bunuh saudara. Kenapa? Karena dia salah memandang. Ya, kalau kita sudah benar memandang dunia ini, baru niat kita. Kenapa nih? Nah, antum sudah nikah. Kenapa antum nikah? Kepingin punya anak ya. Nah, kenapa nikah? Oh, karena ketemu perempuan itu cantik. Ada yang berpikir seperti itu. Nikah ini punya tujuan. Itu tujuannya mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita diciptakan untuk diuji siapa yang terbaik amalannya. Dan ternyata salah satu yang dapat menolong kita untuk memperbaiki amalan kita adalah menikah. Man razaqahullah imra'atan salihah. Barang siapa yang dikasih rezeki sama Allah, ingat nih, sebagian kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan, merasa bahwa istrinya itu ya anak usaha keras dari istri. Allah yang kasih rezeki. Berapa banyak orang yang usaha keras itu ya, itu memang Allah yang kasih rezeki. Maka barang siapa yang dikasih rezeki oleh Allah istri yang solehah, sejatinya Allah telah menolong dia untuk menyempurnakan separuh agama. Sebagaimana menjelaskan separuh agama itu ya yang di bawah perut paling tidak sudah terjaga, tinggal yang di atas perut. Jadi syahwat perut dan yang di bawah perut, yang di bawah perut dengan meninggal, alhamdulillah. Karena memang Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Ma kharaqtu fitnatan ashadda 'ala rijal." Aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih berbahaya buat kaum laki-laki daripada wanita. Kenapa mak-mak di atas? Kenapa kadang-kali kasih sitar? Karena memang itulah fitnah. Dan seorang laki-laki ketika melihat sesuatu yang membuat hasratnya bangkit, apa yang harus dia lakukan? Pulang ke rumah. Pulang. Dan itu supaya bareng-bareng masuk surga. Maka jangan salah memilih pasangan. Kalau antum sudah niatnya tadi, jangan berpikir niatnya mau punya anak. Ya semua orang mau punya anak. Gitu. Tapi ada niat yang lebih dari itu. Agar aku bisa mengabdi kepada Allah lebih baik lagi. Agar aku punya anak-anak yang bisa melanjutkan kehidupan ini. Sekarang di Jepang orang yang lahiran digratiskan, dikasih fulus.
Ada suami mengatakan, ya Allah Ustaz, aneh ini sama kemauan istri anak nggak paham-paham. Allah salah terus begitu. Ya, maka itulah ujian. Poinnya siapa yang terbaik awalan. Maka Nabi SAW ketika bicara yang terbaik, beliau mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama keluarganya. Kalau bicara sikap kita, senyum kita, siapa yang paling berhak mendapatkan? Keluarganya, istrinya. Jangan di luar senyum sampai rumah langsung tegang. Dan ada anak-anak itu yang berharap bapaknya nggak balik. Nggak percaya. Jadi kalau bapaknya ada yang bapaknya kerja 2 pekan kerja, 2 pekan off ya. Kalau udah dikasih tahu sama ibunya, nak bapak mau datang. Hah? Udah waktunya datang. Jadi dia merasa bapaknya ini beban. Berarti ada masalah sama dia. Padahal orang yang terbaik adalah paling baik sama keluarganya tadi. Gimana ketika antum datang, anak-anak nunggu semua di depan ini. Istri nunggu ya, sambil dia bersolek menunggu kedatangan suaminya. Insya Allah antum suaminya baik, karena pulang bawa emas 1 kilo. Mama akan nungguin. Dan memang fitnahnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan ibu-ibu itu kalau disuruh milih suami yang royal sama suami yang tampan tapi bakhil, pilih mana ibu? Yang royal. Karena terus terang aja suami-suami sama sohibnya traktir ini, masya Allah sodakohnya di mana-mana, masjid dia bangun, istrinya gak boleh cinta sama dunia. Kasih yang engkau berikan kepada istrimu itu termasuk sodakoh. Itu sodakoh. Sambil ngajar istri ketika kasih fulusnya, aku kasih hadiah. Karena terus terang emak ini bahaya juga. Perlu berdiri kalau mau menua bersama sampai masuk surga, ya bapak-bapak harus ada yang namanya watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Emak-emak itu harus sering dicek lemari. Kadang kala numpuk baju itu, dia lihat, bang kayaknya butuh lemari 1 lagi. Ini bukan dikeluarin mau nambah lemari, jangan. Kita sampaikan nggak kok keluarin. Adapun kadang-kadang melihat baju banyak di lemari atas sendiri, ada keluarin. Soalnya kadang-kadang dia mengatakan sayang bang masih bagus ya, iya. Yang dibagikan ke orang itu yang masih bagus gitu loh, supaya kita dapat pahala yang lebih bagus. Maka keluarin atau perlu keluarin. Kadang-kadang sepatu, tas ya, ditumpuk tas itu sampai koleksi kayak toko tas. Sebagian ibu-ibu ada yang kayak gitu. Bapak-bapak kalau ingin istrinya bersama-sama masuk surga harus dibimbing, dikasih arahan. Tadi mandang hidupnya sudah benar, memilih pasangannya udah benar, udah sesuai dengan kriteria. Kemudian watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ada syarat utama ya untuk menua bersama pasangan hidup kita sampai ke surga. Syarat utamanya itu iman, tauhid. Jadi semua tontonan yang antum tonton tentang orang-orang non-muslim yang mereka sampai tua mungkin kita lihat di Allah romantis ya, nggak akan sampai ke surga kalau mati di atas kekufuran. Kenapa? Karena kata Allah Azza wa Jalla, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya
Allah tidak mengampuni dosa untuk disekutukan dan mengampuni semua dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'adzima. Bareng-bareng ya, harus sama-sama beriman. Kalau yang satu beriman, yang satu masih melakukan ritual-ritual kesyirikan, ya tak bakal kumpul bersama. Kemudian jemaah, kalau mungkin tadi ada yang salah pilih pasangan, boleh jadi istri yang salah pilih pasangan. Dia punya suami nggak sholat, dan kita tahu orang yang meninggalkan sholat ini diperselisihkan keislaman, dan ingat, meninggalkan perintah dengan melanggar larangan itu lebih besar mana dosanya? Kenapa? Kenapa kok lebih besar meninggalkan perintah? Nah, cerita iblis sama cerita Nabi Adam. Iblis itu meninggalkan perintah. Allah mengatakan kepada para malaikat untuk sujud setelah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Iblis tidak mau sujud. Dan kadang-kadang orang itu kalau meninggalkan perintah itu ada sedikit kesombongan. Maka sombong itu disebut sama Nabi alaihissalam batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ketika suatu hari Nabi alaihissalam duduk bersama para sahabat makan, ada satu orang yang makan dengan tangan kiri. Lalu Nabi alaihissalam memberikan perintah kepada sahabat ini, kul biyamin, makanlah dengan tangan kanan. Perintah. Apa kata sahabat, kata orang ini? La astati, aku nggak bisa. Nabi alaihissalam mendoakan orang ini, lastafakta, semoga kau nggak bisa angkat lehermu. Langsung lumpuh. Jadi perintah itu kerjakan semampu. Adam alaihissalam melanggar larangan. Maka ketika Adam melanggar larangan tersebut, dia langsung tobat. Rabbana zalamna anfusana. Iblis enggak. Ketika ditanya, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yaday?" Astakbarta am kunta minal 'alin. Apa kata iblis ketika, kenapa kamu sujud? Wah, aku lebih baik dari itu. Nabi Adam enggak. Maka biasa orang kalau melanggar itu dia ada perasaan dosa. Tadi ada suami yang tidak sholat, tapi suami tidak berzina. Ada suami yang berzina tapi tetap sholat. Pilih mana? Nggak ada yang dipilih siapa. Soalnya di masyarakat itu kadang-kala mereka mengatakan, fulan masya Allah baik, fulan nggak minum ya, orang yang suka menolong orang lain, masih cuma satu nggak sholat, baik, nggak baik dia itu. Kok dibilang baik? Ketika ada orang sholat tapi mungkin dia berzina, buat apa dia sholat? Kalau masih berzina loh, alhamdulillah dia sholat itu. Oh, buat apa dia sholat? Kita ini kadang-kala membuat orang yang sholat, bagaimana dia meninggalkan sholat? Jangan. Bagaimana dia meninggalkan dosanya dan memperbaiki sholat, itu harus kita lakukan. Maka di sini tadi ada istri-istri yang dapat suami nggak sholat. Maka apa yang harus dia lakukan? Ya, perlu duduk sama suami, memberikan masukan kepada suami, menguatkan imannya suami.
Apakah gugat cerai solusi? Tunggu dulu. Soalnya kadang-kala apakah anak boleh gugat cerai? Ya boleh-boleh aja. Tapi tadi perceraian itu solusi kalau sudah nggak ada solusi. Diperbaiki. Subhanallah. Bagaimana cerita seorang wanita yang punya suami nggak benar, yang kasar sama dia, sholat juga nggak dia kerjakan dengan baik. Ya. Ini perempuan 6 tahun menghadapi suami ini. Tapi ini perempuan soleh. Dia ingin masuk surga bersama suami. Dia ingin anak-anak ini baik. Apa yang dia lakukan? Dia terus melayani suami dengan baik. Dan setiap ketemu orang, dia nggak pernah ceritakan keburukan suaminya. Aib di rumahnya nggak dia bongkar. Man satara musliman satara muslim. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aib dia. Kita semua punya aib. Kita semua punya aib. Antum mau dengerin anak karena Allah tutupin aib anak. Kalau enggak, kita nggak akan bisa duduk bareng. Maka tadi, ini perempuan ditutupin aib suaminya. Lah ngomong sama orang tua, lah ngomong sama mertua, dia berusaha untuk menghadapi itu. Dia berdoa memohon kepada Allah dan tetap melayani suaminya dengan baik. Ketika ditanya sama orang, gimana suami betul? Alhamdulillah baik suami. Baik. Ya baik. Bohong dia. Baik suaminya dibandingkan dengan yang lebih buruk dari dia kan baik. Ya iya. Jadi tak kala seorang wanita itu memandang suaminya baik dibandingkan dengan yang lebih buruk, dia akan bersyukur. Dan subhanallah kata dia, 6 tahun aku bersama. Dia cerita setelah 18 tahun menikah. 12 tahun kemudian aku hidup. Suami itu tuh kayak cincin di tangannya. Yang kalau mau dilepas, dia lepas. Mau dia pasang, dia pasang. Jadi suami yang baik, menghargai istri. Tapi butuh proses berapa tahun? 6 tahun. Tadi anak-anak muda yang tahu-tahu cerai karena dia nggak mau memperbaiki. Dia maunya instan. Ya udah kayaknya nggak cocok sudah. Ya kalau motor antum beli motor tahu-tahu ada aibnya, antum bisa balikin. Afan ini kok nggak enak. Kalau istri atau datang orang tua, Afan ya ini. Atau istri balikin suaminya, nanti Allah nggak dalam bayangan anak ternyata dia kalau ngomong kasar. Betul. Ada orang-orang yang ketika ta'aruf jamaah, ya Allah, lisannya itu kayak kebun bunga. Ya Allah, indah, manis, air. Ini masih ta'aruf nih. Berapa bulan ta'aruf biasanya? Hah? 3 bulan. 3 bulan ta'aruf. Hari pertama udah nikah, nggak ada lagi sayang, cinta, nggak ada lagi. Iya, itu suami. Karena dalam fase itu memang belum halal. Jadi dibayangin yang indah-indah aja. Ketika sudah nikah, kadang-kadang dia lupa. Muncul karakter asli. Maka tolong tadi kalau memang engkau kemudian salah memilih pasangan hidupmu, jangan kemudian berpikir untuk cerai. Tidak. Ingat, semua perempuan, semua laki-laki itu dia punya kekurangan. Dan kalau antum mama ini juga, kalau ditanya ya sama ada akhwat yang curhat sama ibu-ibu, suamiku kayak gini, kayak gini, kayak gini. Apa kata ibu-ibu? Kalau aku sudah bukan cerai. Astagfirullah. Ini setan ini. Setan gitu loh. Ini curhat, tolong bagaimana dia tidak bercerai. Itu tugasnya. Katakan kepada dia, oh suamimu kayak gitu. Ada yang lebih parah dari suami. Ada. Dan alhamdulillah ya, suamimu sebutkan kebaikan suami. Dan kadang-kala memang istri ini perlu ditanya, suruh duduk. Coba sebutkan kebaikan suami. Apa sih ya? Dia kalau serius banyaklah kebaikan. Bapak-bapak ini walaupun jelek-jelek ini ada.
Ya kita ini laki-laki walaupun banyak kekurangan, tapi ada lah kebaikannya. Ada, walaupun sedikit. Ya Masya Allah. Antum lihat ya, yang namanya madu, yang namanya lebah. Perempuan itu jadilah lebah. Kemana dia pergi? Dia melewati banyak tempat-tempat kotor. Dia nggak berhenti. Dia nggak berhenti di situ. Dia akan berhenti di tempat yang wangi, yang indah. Di situ dia berhenti dan dia tidak merusak. Dia ambil yang terbaik, dia bawa pulang. Jangan jadi lalat. Lalat itu kalau ketemu bunga turun dia. Dia lihat jijik. Sama bunga dia jijik. Dia akan datang ke tempat-tempat luka, tempat-tempat borok. Jangan. Dalam kehidupan rumah tangga sama nih laki-laki. Engkau juga jangan jadi lalat yang hanya berada di tempat-tempat yang kotor dan menjijikkan. Istri punya kekurangan, iyalah, dia bukan bidadari. Dan antum bukan sok malaikat. Alhamdulillah sok pertama terus susah. Istri Anda nggak pernah sholat di masjid. Dia perempuan lah. Kalau istri antum sholat di masjid sok pertama, bahaya nanti. Dan subhanallah, ini Rasul SAW mengatakan, kalau engkau tadi ingin sampai tua bersama istrimu, la yafraq mu'minun mu'min. Gak boleh suami yang beriman itu membenci istri yang beriman, gak boleh. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Waduh, azan insyaallah. Belum kan? Udah masuk? Insyaallah. Anak-anak lanjutkan hadis ini dulu. Kata Nabi SAW, kalau ada akhlak buruk yang dia tidak suka, ada karakter buruk di istri yang dia nggak suka. Kadang-kadang karakter itu bawaan lahir. Ada istri nggak suka mandi. Ada, jadi kalau nyuruh mandi istri ini kita harus ngasih nasihat setengah jam ya, faedah mandi ya mandi gitu kan. Ada berarti sudah, tapi kan ada akhlak baik yang lainnya gitu. Lihatlah kepada kelebihannya, jangan lihat kepada kekurangan. Baik, saya dengarkan apa? Udah. Oh belum.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dan kita lanjutkan sedikit. Jadi kuncinya kalau ingin menua bersama, kemudian sampai ke surga Allah Azza wa Jalla, jadilah hamba yang bersyukur dan bersabar. Bersyukur dan bersabar. Karena dalam rumah tangga tetap ada nikmat yang harus disyukuri, dan ada petaka yang harus kita bersabar menghadapi. Dan Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya syarat pertama kalau ingin bersama ke surga harus punya iman. Sebaik apapun manusia kalau nggak punya iman, innahu may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, haram dia masuk surga. So Allah haramkan masuk surga. Walaupun sebaik apa amalan itu, seromantis apa rumah tangga ini, tempat dia di neraka. Wa ma'wahu an-nar. Dan Nabi SAW mengatakan, jadi orang mukmin ini ya punya sifat dan karakter yang mulia. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua urusan dia baik. In asabathu sarra syakar fakana khair. Kalau dia mendapatkan hal yang menyenangkan dia dalam kehidupan dia bermasyarakat, di rumah tangga dia dapat rezeki, dapat istri yang baik, ya, dapat suami yang baik, masya Allah, dia bersyukur, maka itu baik buat dia. Wa in asabathu dharra, tapi dunia ini seperti roda yang berputar, kadang-kala kau di atas, kadang-kala di bawah, kadang-kala ya kau sakit, kadangkala mau di PHK, kehilangan pekerjaan, atau yang perempuan dapat berita sakit kanker, sakit ini itu, macam-macam. Apa yang dia lakukan? Dia bersabar. Dalam posisi yang tidak menyenangkan dia bersabar, dan itu baik buat dia. Walaysa dzalika illa lil mu'min. Yang seperti ini tidak dimiliki kecuali orang yang beriman. Orang beriman. Maka syarat iman itu ada selalu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Iman. Jadi memang kita perlu bagaimana menguatkan keimanan kita di dalam rumah tangga ini, agar warna-warna indah itu menghiasi rumah kita. Bahkan dalam kesusahan pun tetap indah. Pernah ada seorang laki-laki yang lewat depan rumahnya, suami istri lagi duduk di luar. Dilihat istrinya ini cantik sekali. Suaminya ya di bawah standar. Kita kan kadang-kadang kalau melihat orang nikah itu, ya Allah, gak cocok. Cocoknya sama antum gitu. Nah ini dia melihat, benar, dia melihat istrinya ini cantik, lakinya ini enggak, ya di bawah standar. Akhirnya tanya, ini engkau kok bisa nikah sama dia? Apa kata perempuan ini? Semoga kita berdua sampai ke surga Allah. Loh kok bisa? Iya, aku berharap bersabar menghadapi dia, dan dia bersyukur dapat aku. Dan tadi orang yang bersyukur dan bersabar insya Allah masuk Allah. Ya sudah, antum ketika mendapatkan ujian tadi, suami yang buruk udah sabar. Sampai kapan Ustaz? Capek. Kalau insya Allah suamimu gak sejahat Fir'aun. Bagaimana Asia binti Muzahir di surga dia atas kesabaran dia. Insya Allah bagaimana Nabi Nuh alaihissalam, ya, sabar menghadapi zaman istri. Nabi Nuh pun sabar.
Dan Nabi kita Muhammad alaihissalam sabar menghadapi istri-istrinya, dan istri-istrinya bersyukur mendapatkan suami Nabi alaihissalam, dan mereka juga bersabar. Emangnya istri-istri Nabi nggak bersabar? Ibu-ibu bayangin ya, kalau jadi istri Nabi nggak bakal kuat. Istri-istri Nabi itu orang-orang pilihan. Mereka itu dimadu 9. Bayangin, dapat jatah itu setiap 9 malam. Dengan kondisi Nabi alaihissalam yang secara ekonomi juga biasa-biasa aja. Bahkan kadang-kadang Nabi alaihissalam datang tanya sama istrinya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada kecuali air. Sekarang bapak-bapak kalau datang tanya ada yang bisa dimakan? Makanya kerja ibu. Bingung nggak bagaimana istrinya ngatakan ada air? Oh gitu, hari ini aku puasa. Tadi iman. Datangkan iman, insya Allah kita akan menjadi hamba yang bersyukur, menjadi hamba yang bersabar, dan saling memaafkan dalam rumah tangga. Karena termasuk penghuni surga itu orang-orang yang suka memaafkan orang lain. Itu mungkin yang pernah sampaikan. Kita masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Nah, ada pertanyaan sudah masuk ke Anda. Anda baca dulu ya. Assalamualaikum Ustaz. Perkenalkan saya seorang ikhwan dari Cikarang. Sebelumnya saya dan istri ikut juga kajian Ustaz di Cirebon, di Majalengka. Izin bertanya, apa hukum mencintai serta menjadikan panutan orang-orang alim atau soleh? Dan bagaimana kalau seorang suami atau istri memiliki pasangan yang tidak soleh? Apakah tetap harus mencintainya? Jazakumullah. Ya, kalau kita bicara menjadikan orang soleh panutan, maka kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, man kana mustannan falyastanna liman fatma. Barang siapa yang ingin menjadikan panutan, hendaklah menjadikan panutan yang sudah mati. Ulaika ashabun Nabi sallallahu. Sahabat-sahabat Nabi itu jadikan panutan. Kenapa? Fa innal hayya la tu'man 'alaihi fitnah. Yang hidup itu masih belum tentu selamat dari fitnah. Karena yang menjadi tolak ukur orang soleh, orang baik itu kapan? Kalau mati. Gimana matinya orang ini? Dan kita berharap semoga para ustaz kita, para ulama kita, para kiai mati husnul khatimah. Adapun kalau pertanyaan kedua tadi, bagaimana kalau memiliki pasangan yang tidak soleh, apakah tetap harus mencintai? Ya, kalau bicara cinta, ingat, rumah tangga itu tidak selalu dibangun di atas cinta. Emangnya bapak-bapak istrinya cinta sama bapak? Kayaknya cinta, saudara. Boleh jadi sebagian mereka nungguan tuh mati. Karena sering disakiti sama suami. Ada yang suaminya selalu menyakiti istri. Hal yang paling menyakitkan buat istri itu apa? Lisan, kadang kalau ngomongnya ini itu, jaga lisan. Ketika ada seorang wanita yang ditanya sama suaminya, ini perempuan tahu suaminya kurang baik. Suaminya tanya, kok cinta sama aku nggak? Kata istrinya, nggak usah ngomong itulah, yang lain. Jadi akhirnya anshuduki billah, aku minta dengan nama Allah, kok cinta sama aku? Kata istrinya enggak. Akhirnya suaminya laporan ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dipanggil istri. Engkau yang terus terang ngomong sama suami, nggak cinta sama dia. Ya Amirul Mukminin, innahu nasyadani billah. Dia itu minta dengan nama Allah. Boleh aku bohong? Boleh bohong. Urusan rumah tangga ini, cinta, rayu-merayu, boleh bohong. Ini termasuk bohong yang diperbolehkan, jemaah. Dalam urusan rumah tangga ya. Ingat, dalam urusan rayu-merayu, cinta, bukan bohong yang enggak ya. Bohong yang urusan ini. Kata Umar bin Khattab, fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hubb. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta itu sedikit.
Tapi kenapa orang-orang mempertahankan rumah tangganya? Tadi yang kita bicarakan di awal. Tujuan hidup itu apa? Walakinnan nas yata'amaluna bil islami wal ihsan. Orang itu bermuamalah dalam kehidupan ini berlandaskan Islam dan ihsan. Kita disuruh berbuat baik kepada orang lain, berbuat baik kepada istri kita, berbuat baik kepada tetangga kita, berbuat baik. Maka nggak harus ada cinta. Jadi kalau dikatakan, apakah kalau kita, ya suami kita nggak soleh, pasangan hidup kita nggak soleh, kita harus mencintai? Nggak harus kita mencintai dia. Bahkan yang harus dilakukan seorang mukmin itu adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah Azza wa Jalla. Tapi jaga rumah tangganya. Nggak ada rumah tangga yang tidak ada masalah di dalamnya. Di rumah Nabi SAW piring pun pernah pecah. Jadi kalau di rumah antum piring pecah, antum jangan lihat istri antum, bertakwalah kepada Allah. Ya kalau antum memang nggak punya polos beli piring lagi, tadi beli piring seng, beli piring baru, tidak hafal dilemparkan kemana, insya Allah nggak pecah. Jadi ini tadi rumah tangga tidak harus dibangun di atas cinta. Tadi yang kita sebutkan hampir 500.000 yang cerai karena dia berpikir cinta, sayang, ini itu. Kadang-kadang antum datang ke rumah ya, pikirnya antum datang seperti di cerita-cerita, dibukain pintu, ditunggu sama air hangat, dicuci kakinya. Nah, itu mimpi. Ya sudah, antum datang, assalamualaikum, istri kemana? Yang nyari itu suami, jadi istri. Oh dia datang bang, afwan dia. Dia apa afwan? Oh dia minta maaf, terima maaf ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak harus ada cinta, tapi harus ada iman. Baik. Pertanyaan kedua dari Mak. Siap. Bismillah, izin membacakan pertanyaan dari Ahwat Ustaz. Ustaz, mohon nasihatnya bagaimana cara bersabar terhadap suami yang KDRT. Apakah harus dipertahankan hingga mencapai surga? Terima kasih. Iya. Kalau kira-kira ini orang curhat sama emak-emak juga, apa kata dia? Banyak laki-laki yang baik. Engkau masih muda, engkau masih laku gitu. Jangan. Bicara KDRT, ada asap, ada api. Kenapa suamimu kok KDRT? Dan juga niat teman-teman, kalau ada orang curhat, ada permasalahan-permasalahan yang antum harus dengar dari kedua belah pihak. Nggak bisa antum dengar dari salah satu pihak. Kenapa? Yang jelas ketika pihak ini yang curhat, maka dia akan mengeluh. Coba ngomong sama suaminya. Oh boleh jadi nggak kayak gitu. Pernah di masa Nabi SAW ada istrinya Rifa'ah, mantan istrinya sahabat bernama Rifa'ah. Dia kemudian diceraikan sama Rifa'ah, cerai 3, nggak bisa balik. Sudah. Akhirnya dia nikah, dinikahi sama seorang laki-laki bernama Abdurrahman ibn Zubair. Dia mungkin duda ya, anda nggak tahu apa jadi istri kedua atau duda. Akhirnya suatu hari mantan istri Rifa'ah ini datang ke rumah Nabi SAW. Ceritanya Aisyah, dia pakai kerudung hijau. Ternyata dia suaminya habis KDRT. Dia habis dipukul sampai dia ada bekas hijau lah di dirinya dia. Sampai warna baju sama memarnya itu. Dan di hadis cerita terbiasa perempuan saling apa? Saling menolong ya, saling menguatkan. Wah ini memang suaminya ini gak bener itu kan. Kata perempuan ini, ya Rasulullah, milik suamiku itu seperti ujungnya baju.
seperti ujungnya baju. Tahu antum kalau ujungnya baju mesti jatuh ya. Barangnya dia itu seperti ujungnya baju, kabut begitu. Gak jantan suaminya. Akhirnya suaminya dengar kalau istrinya datang melaporkan dirinya kepada Nabi SAW. Datanglah suaminya. Dia ingin menyampaikan kepada Nabi SAW supaya Nabi dengar dari kedua belah pihak. Akhirnya suaminya ngomong, ya Rasulullah, kata dia, aku ini laki ya Rasul. Aku ini jantan, aku bersihkan seperti membersihkan kulit itu dari gagahnya dia. Walakinnaha nashiz. Masih dia nggak mau. Oh, ternyata perempuan ini ingin balik kepada suaminya yang pertama. Ini perempuan. Nabi SAW mengatakan, kok ingin balik sama Rifa'ah? Jadi dia pikir dengan nikah, dia kan nggak mau dihubungin. Dia pikir dengan dinikahin aja sudah, nanti kalau dia cerai, dia bisa balik sama suaminya lagi. Kata Nabi SAW, la hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailatahu. Nggak bisa kau balik kamu lipat sampai suamimu merasakan madumu dan engkau merasakan madunya. Artinya kalau orang sudah diceraikan 3, itu kalau mau balik itu harus nikah dan harus dihubungi. Bukan cuma akad nikah kemudian dia bisa cerai. Kemudian Rifa'ah Abdurrahman bin Zubair bawa 2 anaknya, bukan dari perempuan ini. Dilihat, ini siapa itu? Anakku ya Rasul. Dilihat sama Nabi SAW, mirip banget sama aku. Nabi mendustakan pengakuannya mantan istri Rifa'ah karena ini punya anak 2. Punya anak dia. Jadi nggak bisa. Maka tadi kalau bicara KDRT, tolong kok bisa suamimu KDRT? Apa yang kau lakukan? Tadi Abdurrahman bin Zubair akhirnya KDRT, nggak boleh kan KDRT. Cuma dia melakukan, dia ketika berhasrat ya, tahu-tahu dia sudah ingin menyalurkan hasratnya, istrinya menolak, ya nggak bangun punya dia. Dan dia marah akhirnya sama istri. Maka tolong tanyakan kepada perempuan ini, kenapa suami KDRT? Aduh Ustaz, masalahnya remeh Ustaz. Ada masalah kan? Ada masalah. Masalah remeh ini ternyata menyebabkan KDRT. Maka jangan lakukan masalah yang remeh. Lu Ustaz, tapi itu suami tetangga Anda Ustaz. Lu suami tetangga lagi. Jangan pernah membandingkan suamimu sama suami tetangga. Ujian tiap rumah itu beda-beda. Maka ketika engkau punya suami yang mudah marah, yang mungkin bakhil, ada yang suaminya bakhil, yaitu ujian. Maka hindarin semua perkara yang menyebabkan dia marah kemudian KDRT. Sambil kau terus berusaha untuk berkhidmat kepada dia. Insya Allah orang kalau lama nggak marah, artinya diciptakan suasana di rumah yang membuat suami nggak marah. Lama-kelamaan dia lupa kalau mau marah. Karena sudah lama, sudah sebulan nggak pernah marah. Kenapa? Karena istrinya udah nggak pernah melakukan tindakan yang menyebabkan dia marah. Maka jangan serta-merta gugat cerai, pelan-pelan. Karena suamimu yang kayak gitu banyak di luar sana yang mau sama dia. Walaupun nikah itu banyak perempuan-perempuan yang ingin menikah, ingin dapat seperti sesuatu, walaupun dapat sekanya seperti itu. Maka tolong jangan terburu-buru, tergesa-gesa untuk cerai, tapi lihat masalahnya dengan kepala dingin, dengan tanya sama orang yang alim, sudah dikasih arahan, dan semoga rumah tangga dijaga sama Allah SWT. Namun kalau ternyata suamimu nggak ada masalah marah-marah KDRT, berarti dia sakit. Betul, ada yang sakit jiwanya. Memang kok menikahi orang yang sakit jiwa ya, mungkin gugat cerai menjadi solusi. Hada wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat saya sampaikan jemaah, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah Azza wa Jalla, yang salah dari diri anda pribadi. Allah dan Rasul yang membebaskan dari kesalahan itu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.